Halo, hai, salam sehat masyarakat Tegal, salam sehat Indonesia. Ketemu lagi bareng sama saya Dian Brayandi dari Kabar Beritaku Channel Tegal, Jawa Tengah. Saat sekarang saya sedang berada di kantor Pertanahan Kota Tegal, di mana saat sekarang saya ingin bincang-bincang dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, yaitu Bapak Siamto, APTN HMSI, terkait dengan sertifikat tanah elektronik. Kita ikuti pemirsa. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Dian. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Fine, oke. Ini pertanyaan dari masyarakat atau tentang ramainya tentang sertifikat tanah elektronik Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu sertifikat elektronik Pak? Ya, terima kasih Mbak Dian. Ini mudah-mudahan menjadi channel inspiratif dan juga informatif kepada warga masyarakat Tegal. Tentang terutama nih kali ini topiknya adalah sertifikat elektronik ya. Jadi sertifikat elektronik itu sungguhnya sama saja dengan sertifikat biasa atau yang disebut dengan sertifikat analog ya. Hanya dalam rangka alih media ya, transformasi teknologi digital melayani gitu ya, Kementerian ATR ini berencana untuk mengalih mediakan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Jadi sertifikat analog ini diproses melalui sistem elektronik, lalu kemudian dokumennya juga dalam bentuk dokumen elektronik. Kekuatan hukumnya sama persis dengan sertifikat analog. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin manfaat atau sertifikat tanah elektronik dibanding sertifikat analog itu sendiri bagaimana sih Pak? Ya. Kalau kita melihat bahwa sertifikat analog yang sekarang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, ini sering juga terjadi adanya kerusakan, terbakar, hilang, ada dicuri dan seterusnya. Maka hal-hal itu akan diantisipasi dengan sempurna dengan adanya sertifikat elektronik. Jadi di samping dalam rangka mendukung budaya paperless ya, yang tanpa kertas, itu juga dia akan bermanfaat dalam sistem penyimpanannya ya. Jadi dia tidak lagi rawan akan kerusakan, kecurian, hilang dan lain sebagainya ya. Itu dijamin dengan sertifikat elektronik ini semuanya itu akan bisa terhindari. Lalu kemudian juga dengan sertifikat elektronik dengan tidak adanya kertas atau paperless, tentu saja mendukung programnya Go Green pemerintah. Kertas ini yang terbuang dalam rangka layanan publik ini kan jumlahnya luar biasa banyak. Nah, tentu saja itu akan menghabiskan kayu beribu-ribu batang. Nah, dengan adanya paperless tentu saja Go Green pemerintah akan bisa didukung. Jadi BPN juga dalam rangka menuju ke program pemerintah Go Green. Seperti itu setidaknya ya. Kemudian juga dia tuh nanti dari sisi otentiknya ya, karena ditandatangani juga dengan tanda tangan elektronik TTE yang sudah resmi ya. Jadi di backup oleh BSSN. Semuanya kita tentu saja melalui tahap registrasi gitu ya. Pejabat-pejabat yang tanda tangan di situ itu tidak lagi menggunakan tanda tangan analog lagi, semuanya sudah pakai tanda tangan digital. Seperti itu. Oke, fine. Tadi terkait dengan manfaat dan kemudian terkait dengan perbedaannya sendiri atau mungkin lebih spesifikasinya apa sih? Masyarakat kan belum tentu ini Pak, belum tentu bahwa semuanya itu tidak gaptek dengan teknologi. Pasti kan yang sepuh-sepuh atau yang sudah usia kan tidak paham terkait dengan hal tersebut Pak. Okay. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih yang menjadi perbedaannya Pak? Jadi begini, memang saat ini belum semuanya unsur masyarakat itu melek teknologi gitu ya. Tidak semuanya mereka juga mungkin berminat ya, berminat untuk mengalih mediakan sertifikat analog itu menjadi sertifikat elektronik. Maka dalam 1/2021 ya, peraturan Menteri ATR BPN itu ditegaskan di sana bahwa proses untuk penerbitan sertifikat elektronik ini ada dua jenis. Ya, yang pertama terhadap tanah-tanah yang memang belum bersertifikat, belum terdaftar. Artinya ini dalam proses pendaftaran tanah pertama kali, gitu ya. Lalu kemudian untuk sertifikat tanah analog yang sudah dimiliki masyarakat itu diajukan permohonan, jadi by request. Ya,
by request. Masyarakat yang ingin mengalih mediakan itu datang ke kantor pertanahan untuk mengalihkan ke sertifikat elektronik. Nah, bagaimana terhadap orang-orang yang tidak kepingin mengalih mediakan? Tidak jadi persoalan. Jadi tidak jadi masalah. Sertifikat itu tetap berlaku, sah secara hukum gitu ya. Dokumennya juga sah meskipun masih bersifat analog, sehingga warga masyarakat tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Dan ada kemarin hangat di media massa isu penarikan sertifikat. Ini sesungguhnya apa ya istilahnya, menafsirkan 2021 ini barangkali tidak tepat gitu ya. Memang waktu itu berawal dari statement orang nomor 1 di Indonesia ya. Jadi BPN akan menarik sertifikat tanah yang ada pada masyarakat. Itu benar. Manakala masyarakat itu mau mengalih mediakan, tentu sertifikat analognya ditarik oleh BPN. Tapi tentu saja itu by request. Kalau yang bersangkutan tidak mengajukan, ya tentu saja sertifikatnya tidak ditarik. Nah, karena statementnya ini dimaknai mungkin ya secara keliru, akhirnya muncul ekses yang tidak benar, tidak baik. Misalnya, sudah terjadi kasus-kasus beberapa oknum itu mengatasnamakan orang BPN, datang ke masyarakat, menarik sertifikat itu. Nah, ini negatifnya di sini. Tapi alhamdulillah saat ini itu kabar sudah tidak ada lagi karena BPN sudah secara masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa yang sangat intens ketika itu ya. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, lalu bagaimana sih Pak syarat dan syarat pendaftaran baik yang pertama kali atau yang memang sudah memiliki sertifikat untuk berubah menjadi elektronik? Ya, jadi memang dengan sertifikat elektronik ini memang dia akan menuju kepada efisiensi ya, efisiensi terhadap penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah. Jadi saya sebutkan simple input data, simple proses, simple output, itu semuanya sudah menggunakan sistem elektronik. Nah, masyarakat tentu saja akan dimudahkan dengan adanya elektronik sistem ini gitu ya. Karena apa? Masyarakat nantinya tidak perlu capek-capek lagi datang ke pertanahan ketika mau melakukan kegiatan pemeliharaan data atau peralihan tanahnya gitu ya, karena sudah dokumentasikan melalui sistem elektronik yang ada di pertanahan gitu ya. Masyarakat juga ketika pertama kali saja memang harus datang ke BPN untuk mengalih mediakan. Nah, nantinya sertifikat elektronik itu dia cuma akan berbentuk satu lembar kertas seperti ini ketika dia dicetak ya, ketika dia dicetak. Tapi dokumen elektronik atau sertifikat elektronik itu tidak dicetak pun tidak jadi persoalan ya. Dia berupa dokumen elektronik, jadi bukan paper seperti ini. Ini hanya kalau yang bersangkutan memang ingin mencetak itu nanti seperti ini ya, hanya satu lembar. Jadi dia nanti akan berisi informasi-informasi tentang data tekstual atau tentang pemilik tanahnya, letaknya ada di mana, luasnya berapa gitu ya, dan gambarnya juga bisa diakses di sini. Nah, semuanya dia sudah akan tertera di sini dengan kode-kode unik. Jadi ketika yang bersangkutan ini ingin memperoleh informasi terkait sertifikat ini, tinggal scanning di sini ada hashcode namanya. Ya, di sini tentang bidang tanahnya, di sini tentang informasi tentang yuridisnya gitu ya. Nah, kalau ini dibandingkan dengan sertifikat yang manual, dia kan jumlahnya banyak sekali, banyak lembar gitu ya. Banyak lembar. Nanti kalau terjadi peralihan nambah lembarannya lagi sehingga buku ini bisa tebal dan rawan hilang. Kalau ini misalnya yang dicetak ini hilang, nggak jadi persoalan. Oh, ini dibakar juga nggak apa-apa. Yang penting dokumen elektroniknya masih tersimpan. Oleh yang bersangkutan juga nyimpan, di pertanahan tentu saja akan tersimpan. Itu, jadi memang sistem alih teknologi ini semuanya menuju kepada era digital melayani. Seperti itu. Oke, fine. Lalu bagaimana sih Pak infrastruktur di ATR BPN Kota Tegal atau di kantor pertanahan Kota Tegal sendiri Pak? Nah, ini tantangannya. Pertanyaannya cerdas sekali. Jadi untuk menuju kepada layanan elektronik itu tentu saja memang harus tersedia dokumen-dokumen yang sudah valid gitu ya. Valid itu antara data fisik di lapangan dengan data yang ada di sistem
KKP, komputerisasi kantor pertanahan, ini sudah valid itu sudah sama persis. Nah, menuju ke sana infrastruktur kami sedang berbenah ya, sedang berbenah, dan alhamdulillah di Kota Tegal ini insya Allah tahun 2021 ini akan lengkap seluruhnya, sudah terdokumentasi secara elektronik dan validasinya sudah lengkap, pemetaannya lengkap gitu ya. Barangkali ini akan menjadi impian kita bersama bahwa Kota Tegal nanti 2021 akan menjadi kota lengkap. Nah, kota lengkap itu maknanya apa? Seluruh bidang tanah sudah terdaftar tanpa kecuali. Seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terpetakan. Belum tentu semuanya terbit sertifikat, tapi sudah terdaftar dan terpetakan. Nah, dalam rangka menuju ke situ, kegiatan program PTSL ya yang sudah sejak tahun 2017 sampai 2020 kemarin, ini sudah menghasilkan jumlahnya 21 desa lengkap, kelurahan lengkap. Jadi tinggal berapa tuh? Tinggal 6 kelurahan saja. Nah, 6 kelurahan sisa ini nanti akan kita selesaikan di 2021, sehingga insya Allah infrastruktur ya, database kita sudah akan lengkap di 2021, menyambut nanti bukan hanya sertifikat elektronik, tetapi nanti pelayanan elektronik. Jadi nanti di Kota Tegal ini insya Allah sebelum tahun 2024 sudah menyelenggarakan pelayanan itu sudah menggunakan sistem elektronik. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor. Jadi mengakses layanan itu nanti cukup di rumah saja, seperti itu. Dan sekarang sudah ada 4 layanan elektronik yang sudah dijalankan di kantor ini. Hak tanggungan elektronik masyarakat nggak perlu datang, ya. Roya nggak perlu datang, cek sertifikat nggak perlu datang, dan juga ZNT. Ya, informasi tentang ZNT ini keempat-empatnya sudah berjalan cukup lama ya di Kota Tegal. Tinggal nanti untuk peralihan hak, pendaftaran pertama kali, dan seluruh layanan pertanahan akan kita siapkan melalui layanan elektronik. Sejauh ini bagaimana Pak respon dari masyarakat Kota Tegal sendiri Pak? Nah, kalau kita menjajaki respon, kita hanya bisa melihat dari sisi pengguna layanan. Jadi pengguna layanan di kantor pertanahan Kota Tegal ini memang boleh dibilang sebagian besar itu melalui jasa perantara, melalui kuasa yang dilaksanakan sebagian besar juga oleh para PPAT atau notaris. Jadi mereka lah yang mengurus itu. Masyarakat Kota Tegal ternyata punya budaya, ya, nggak mau susah, nggak mau repot, berapapun biayanya saya bayar, kira-kira begitu. Tapi melalui kuasa. Nah, kuasa itu tentu saja memang seorang PPAT bisa menerima kuasa dari masyarakat untuk ngurus sertifikatnya. Jadi bukan hanya membuat akte peralihan haknya saja. Sehingga responnya selama ini ya sampai dengan kita menerbitkan hampir 98% sertifikat itu sangat tinggi untuk Kota Tegal. Menyisakan hanya sekitar 3.000 bidang tanah yang belum terdaftar, dan insya Allah akan kita selesaikan 2021 ini. Artinya kalau respon masyarakat Tegal itu sangat antusias, sangat luar biasa. Sekali, bagus. Terakhir Pak, terkait dengan pertanyaan, ada nggak sih Pak, meskipun tadi kan Bapak menyampaikan terkait dengan targetnya Pak, di 2024 itu sudah akan fine dan semuanya. Bagaimana sih harapan Bapak terhadap masyarakat yang belum mengenal atau belum lari ke elektronik atau belum memahami? Harapan apa yang ingin Bapak sampaikan atau pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, tentu saja sekarang ini era 4.0 yang sedang melanda kita semuanya ini memang menuntut kesiapan masyarakat untuk melek teknologi, gitu ya, untuk melek teknologi. Nah, hanya pada generasi-generasi tertentu saja sekarang ini yang mungkin belum familiar dengan perkembangan teknologi informasi, kan begitu. Tapi kalau melihat dari statistik kependudukan, maka usia atau golongan bugi yang melek betul-betul teknologi itu lebih besar daripada golongan yang tidak melek teknologi. Nah, harapannya tentu saja program-program menuju digitalisasi pelayanan pertanahan ini memperoleh dukungan dari warga masyarakat, terus kemudian juga dari aparat-aparat setempat, gitu ya, aparat-aparat setempat, terutama juga kaitannya dengan sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik ini nanti juga Mbak Dian
kapan ini akan diluncurkan, kapan akan dimulai dan seterusnya. Sesungguhnya BPN RI, Kementerian ATR ini sudah menyusun roadmap ya, sudah menyusun roadmap. Jadi mulai 2021 ini dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR BPN 1 2021 ini menjadi titik balik awal mula kita menyelenggarakan kegiatan sertifikat elektronik ini. Nah, bulan Februari ini melakukan program internalisasi di lingkungan kementerian ya. Maret nanti sudah mulai uji coba ya. Maret sudah mulai uji coba dan kemudian nanti uji coba ini pun masih terbatas ya, hanya kantor-kantor pertanahan tertentu, biasanya DKI, Surabaya 1, Surabaya 2, lalu kalau Jawa Tengah itu biasanya Kota Semarang. Ini uji coba saja. Dan itu saja ya, uji cobanya ini perlu digarisbawahi benar-benar tidak menyasar langsung kepada warga masyarakat. Jadi tahap pertama ini adalah terhadap tanah-tanah instansi pemerintah. Lalu tanah-tanah badan usaha milik daerah. Lalu tanah-tanah milik perusahaan-perusahaan. Itu dulu yang disasar menjadi prioritas pertamanya. Belum sampai ke masyarakat. Jadi uji cobanya begitu. Nah, ketika nanti infrastruktur sudah siap dan semuanya sudah tersosialisasi dengan baik, baru nanti kepada warga masyarakat. Oke. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang smart, bincang-bincang yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan masyarakat juga akan memahami terkait dengan pentingnya sertifikat elektronik ini menuju Tegal lebih baik, gitu ya Pak ya. Ya pemirsa, tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, di mana beliau juga telah menyampaikan atau menitip atau memberikan asa atau harapan bahwa masyarakat Kota Tegal harus melek elektronik, melek digital, dan harus paham tentang apa itu sertifikat elektronik dan pentingnya. Demikian Dian Prayandi, Kabar Beritaku Channel Tegal Jawa Tengah mengabarkan. Salam sehat masyarakat Tegal, salam sehat Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali.